Selamat malam. Perkenalkan, saya Adi Purwonugroho dengan NIM 41423110045. Saya Muhammad Farhandani dengan NIM 414231110018. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek kami dari mata kuliah Sistem Cerdas dan Pembelajaran Mesin dengan judul Monitoring Intensitas Cahaya menggunakan sensor LDR berbasis ESP8266 dengan prediksi Artificial Neural Network dan notifikasi Telegram Bot. Latar belakang dari praktek ini yaitu pencahayan merupakan salah satu parameter penting dalam kenyamanan ruang, seperti ruang kerja, ruang belajar, ataupun kamar. Jika cahaya yang terlalu gelap atau terlalu terang dapat mengganggu aktivitas dan menurunkan ketidaknyamanan. Namun, kebanyakan alat pantauan cahaya hanya bekerja secara manual dan tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan notifikasi secara otomatis, mengolah data lebih lanjut, dan memprediksi kondisi cahaya. Nah, karena itu, kami mengembangkan sebuah sistem monitoring cahaya yang terintegrasi di mana sensor LDR membaca intensitas cahaya, SP8266 mengirim data ke server, server memproses data menggunakan artificial network, setelah itu hasil prediksi dan kategori dapat dilihat melalui Telegram bot. Tujuan dari proyek ini memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya mengukur tingkat intensitas cahaya menggunakan sensor LDR, mengirimkan data secara langsung melalui jaringan Wi-Fi menggunakan ESP8266, membangun model ANN untuk memprediksi pola pencahayaan, memberikan notifikasi cahaya melalui Telegram berdasarkan kategori tertentu, dan memberikan kemudahan monitoring cahaya pada ruangan hanya melalui perangkat smartphone. Oke, perangkat dan teknologi yang kami gunakan yaitu untuk perangkat kerasnya kita ada ESP8266. Setelah itu juga kita ada sensor LDR di sini untuk melakukan sensor ya terhadap intensitas cahaya di dalam ruangan. Setelah itu juga kita ada kabel jumper ya. Jadi ini untuk menjumper dari apa? Dari kaki-kakinya ESP8266 ini menuju kaki-kakinya ke sensor LDR gitu. Jadi dia sebenarnya fungsi jumper ini hanya untuk menyambungkan saja gitu. Nah, karena setelah itu juga kita ada broadband. Sorry, breadbrand, breadboard, breadboard. Nah, kenapa kita pakai breadboard? Karena kabel jumper kita yang kita beli ini adalah male, jadi dia sama-sama ada tusukannya gitu ya. Kita nggak beli yang female, jadi kita harus beli breadboardnya untuk menyambungkan. Setelah itu kita ada kabel USB juga. Jadi kabel USB ini kita untuk mengontrol ESP8266 ini melalui software yang nanti akan kita jelaskan yaitu software Arduino IDE. Nah, untuk kita juga butuh WiFi ya. Jadi nanti dari ESP8266 ini akan terkoneksi dengan WiFi kita gitu ya. Nah, itu untuk perangkat lunaknya kita ada Python yang sudah diinstal di device saya gitu ya di Windows. Setelah itu juga ada Flash, server API gitu ya. Setelah itu juga kita ada Telegram bot API. Ini saya akan sedikit share screen. Nah, ini untuk bot yang kita pakai ya. Jadi nanti bot ini akan mengirimkan output seperti itu. Setelah itu kita juga ada Arduino IDE ya. Jadi ini salah satu software yang nantinya dia akan mengonfig sebuah ESP8266 ini. Yang dimana ESP8266 ini
ibaratnya saat ini dia adalah otak ya, otak di proyek kali ini gitu. Oke, Oke, untuk alur kerjanya ya, flow-nya. Jadi sensor LDR akan membaca intensitas cahaya dan menghasilkan nilai analog. Nilai ini akan dikirim oleh ESP8266 ke server ya. Setelah itu server akan mengirimkan ke bot Telegram. Setelah itu Telegram akan memberikan output seperti ini. Jadi output ini akan berisi waktu, nilai LDR, prediksian, dan juga ada kategori cahaya. Nah, sistem ini kemudian akan merubah nilai tersebut menjadi kategori cahaya seperti yang di output ini. Jadi nanti kita akan seperti ada normal, cahaya ideal untuk bekerja, setelah itu juga ada kategori gelap ya. Gelap itu jadi kita memberikan deskripsinya itu gelap ini berarti cocok untuk istirahat atau tidur gitu ya. Setelah itu juga ada sedikit gelap gitu ya. Sedikit gelap ini tidak tidak baik lah untuk kesehatan mata. Kita bisa langsung lihat aja di konfigurasi apa di Telegramnya. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini gelap itu kita akan diperintahkan untuk istirahat ya atau tidur gitu ya. Jadi nanti dia akan mengirimkan output. Itu juga ada sedikit gelap gitu ya. Jadi dia menyarankan untuk tambahkan lampu untuk bekerja gitu ya. Satu ada normal. Normal ini cahaya ideal untuk bekerja. Satu ada terang, cahaya ini cocok untuk aktivitas produktif. Setelah itu ada terlalu terang gitu ya. Karena terlalu terang juga berbahaya untuk mata ya, apalagi jika di office-office itu kita biasanya ada di lantai tinggi, di mana office ini biasanya kanan kiri tuh udah jendela semua ya gitu ya. Jadi itu bisa kita pakai juga di sini untuk kategorinya. Oke, pada demonstrasi video gitu ya, kita akan sedikit menunjukkan ya, menunjukkan yang pasti kita akan menunjukkan dulu apa saja sih yang sudah kita buat gitu ya. Yang pertama di sini kita sudah membuat program untuk ESP8266 kita gitu ya. Nah, untuk ESP8266 ini kita sudah memasukkan SSID WiFi kita dan juga password WiFi kita. Setelah itu kita juga untuk servernya kita juga sudah memasukkan IP dari laptop kita gitu ya. Dan ini ada kode-kode lainnya gitu. Itu juga ada kita membuat ini ya, code Python gitu ya. Jadi ini untuk prediksi Telegram. Ini sebenarnya kita sudah buat ya. Ini kita sudah buat. Ada prediksi server, prediksi Telegram, training end. Jadi ini hanya untuk melakukan training saja, untuk melakukan demonstrasi. Terus juga ada server juga di sini. Oke, untuk melakukannya kita bisa langsung mulai saja. Oke, ini adalah kondisi cahaya di saat ini ya, saat ini. Jadi saya menggunakan Bandicam untuk membuat level cahaya. Oke, coba ini kita pakai warna putih dulu. Ini kita pakai paling gelap ya. Coba kita akan status. Nah, pada saat kondisi gelap gitu ya, sebenarnya ini lampu belum sepenuhnya mati, tapi karena memang suasananya gelap, redup gitu ya, AI akan memberikan kategori cahaya yaitu gelap gitu ya. Jadi cahaya ini cocok untuk istirahat ataupun tidur gitu. Nah, jika kita nyalakan sedikit gitu ya, kita nyalakan sedikit, kita agak terangkan sedikit, coba kita akan lihat outputnya seperti apa. Nah, ini outputnya adalah sedikit gelap gitu ya. Nah, sedikit gelap ini berarti nantinya biasanya dia akan merekomendasikan seperti penambahan lampu atau apa gitu ya. Jika kita terangkan sedikit,
sorry, kita terangkan. Sorry, ininya sensornya tertutup oleh badan saya. Coba status. Nah, ini adalah kondisi cahaya yang ideal untuk bekerja gitu ya. Dan di sini sudah ada, kalau kita perhatiin di sini ada nilai LDR-nya gitu ya, nilai LDR dan juga ada prediksi N. Kalau kita perhatikan di sini dari yang mulai gelap, ini kita memakai LDR 1000 ya. Nah, semakin terang dia akan semakin kecil untuk LDR-nya. Begitu juga untuk ANN-nya. Semakin terang dia akan semakin kecil ya. Kalau gelap dia akan membaca 1018 dan untuk prediksiannya dia ada di 13. Yaitu untuk status apa untuk ketika cahaya normal nilai LDR itu di angka 694 ya. Dan untuk ANN-nya di 1.0578 gitu. Nah, sebenarnya kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah real time-nya. Ini adalah tampilan pada saat kita melakukan start Telegram kita gitu ya. Ini bisa kita stop, bisa kita stop. Nah, ini cara seperti ini. Nah, karena saya menggunakan Python 3.0 ya. Dan ini kita langsung saja. Ini untuk men-start. Ini untuk men-start botnya dan juga untuk men-start dari Python ini gitu. Nanti sebenarnya dia akan keluar dua output ya, output di command ini ya atau window PowerShell dan juga ada di Telegram. Nah, ini adalah value. Value ini dia LDR ya. Di sini tidak terlalu jelas gitu ya karena kita menginputnya itu di Telegram. Seperti itu. Nah, dengan hasil seperti ini gitu ya menandakan project kita itu berhasil gitu ya karena dia sudah membaca intensitas cahaya yang akurat gitu ya. Oke. Baik, dari pengujian yang telah ditunjukkan oleh teman saya yaitu Mas Adi, kita dapat melihat bahwa kondisi proyek kita telah memenuhi beberapa proses pengujian ya, mulai dari cahaya gelap, cahaya sedikit terang atau cahaya redup, cahaya normal dan cahaya sangat terang. Hasil kategori cahaya sesuai dengan kondisi nyata, serta ANN memberikan nilai prediksi tambahan yang cukup stabil. Kesimpulan dari proyek ini ya. Sorry, tadi udah kesimpulan ya, Han? Belum, baru Oh, hasil dan pembahasan belum, yang 8. kesimpulan dari proyek ini kami dapat menyimpulkan bahwa sensor LDR yang dipadukan dengan ESP8266 dan artificial neural network mampu untuk mengukur intensitas cahaya dengan akurat gitu ya. Setelah itu juga memprediksi kondisi cahaya dengan stabil. Setelah itu juga memberikan hasil monitoring melalui Telegram ya dengan praktis melalui smartphone. Sistem ini juga dapat dikembangkan lagi menjadi kontrol otomatis lampu, sistem smart room, dan juga pengukuran lux yang lebih akurat. Ya. Baik, Demikian penjelasan dari kami ya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.